Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-9 dengan judul Sumber Kehidupan. Tapi sebelumnya, marilah kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami siap mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat Alkitab. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kehidupan kami apa yang akan kami pelajari sebentar, boleh menambah wawasan akan kerohanian kami, dan kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema tercatat dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, ungkapan yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 adalah bagian jawaban yang Yesus berikan ketika Thomas bertanya, "Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Maka Yesus berkata bahwa Dia adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau kalau tidak melalui Yesus. Pertama, Yesus mengumumkan bahwa Dialah jalan satu-satunya. Kehidupan di dunia ini penuh dengan dosa. Seperti sementara mengembara yang akan menghadapi begitu banyak jalan. Ada jalan ke kiri, jalan ke kanan, jalan ke belakang. Begitu banyak jalan yang ada di dunia ini yang dunia tawarkan. Tetapi ujung-ujungnya adalah maut. Amsal 16 ayatnya yang ke-25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya ada menuju maut. Tetapi Yesus di sini dia menawarkan jalan satu-satunya, jalan kehidupan untuk menuju kerajaan sorga. Dan Alkitab memberikan beberapa penjelasan sehubungan dengan jalan yang Yesus tawarkan. Nah, yang pertama, Matius pasalnya yang ke-7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan yang sempit tetapi menuju kepada kehidupan. Yang kedua, Mazmur 1 ayatnya yang pertama bagian A. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, kalau kebalikannya adalah berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang benar. Yang ketiga, Mazmur 1 ayat 1 bagian B. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, jadi kita harus berbahagia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya kita harus berdiri atau berjalan sama-sama dengan orang yang beriman. Mazmur 23 ayatnya yang ketiga bagian yang keempat. Ia menjegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Yang kelima, Mazmur 25 ayatnya yang ke-12. Kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang lurus, harus dipilihnya. Jadi beberapa ayat ini menunjukkan bahwa ada jalan yang Yesus tawarkan untuk kita boleh lihat. Jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang sesat. Ya, menuju kebenaran, menuju kehidupan. Bagian yang kedua, Yesus mengumumkan bahwa Dialah kebenaran. Yohanes 8 ayat 44 bagian B. Sebab di dalam dia di sini adalah iblis. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Artinya kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 18 ayatnya yang ke-37. Untuk itulah aku dilahirkan dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Mereka yang hidup dalam kebenaran akan mendengar suara dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang dikatakan dalam Alkitab, Yesus mengumumkan bahwa Dialah hidup. Ada banyak contoh-contoh yang dicatat dalam Alkitab. Saudara boleh baca di rumah masing-masing. Yesus adalah jalan satu-satunya untuk hidup. Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah hidup itu
sendiri. Yang pertama itu ada dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, Titus 2 ayat 11 sampai 14, Efesus 1 ayat 13 sampai 14, Yohanes 1 ayatnya yang ke-12, Roma 5 ayatnya yang ke-8 sampai 9, dan Yesaya 53 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Yang keempat, bagian dari pendahuluan ini, Yesus mengumumkan bahwa kalau mau datang kepada Bapa harus lewat Yesus. Artinya, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan di luar dari Yesus. Yesus satu-satunya pintu, Yesus satu-satunya juru selamat, satu-satunya Mesias. Yesus menjembatani jurang antara Allah dengan manusia. Dialah pribadi yang telah membayar hutang dosa kita. Sekarang ini, mari kita lihat di dalam Dia ada hidup. Pelajaran sekolah sahabat hari Minggu menyinggung bahwa di dalam Yesus ada hidup. Saudara, di dalam tabungan ada tabungan. Di dalam galon minyak tentunya ada minyak. Di dalam dompet saudara tentunya ada uang yang saudara simpan. Di dalam tas sekolah ada perlengkapan sekolah. Nah, di dalam Yesus ada kehidupan. Oleh karena Dialah satu-satunya sumber kehidupan. Kristus adalah satu-satunya sumber kehidupan. Dialah yang hidup. Jika kita menginginkan kehidupan, kita harus bergantung kepadanya saja dan tidak kepada makhluk lain. Dalam Alkitab, dalam sekolah sahabat mengatakan begini, bahkan para malaikat, baik yang kudus maupun yang jatuh, tidak dapat memberi kita kehidupan, karena kehidupan mereka berasal dari Tuhan. Yang hanya bisa memberikan kehidupan adalah pencipta, bukan sesama ciptaan. Selanjutnya, seperti yang baru saja kita katakan, Tuhan adalah satu-satunya yang memiliki kehidupan. Jadi Dia bukan hanya pemberi kehidupan, tetapi Dialah kehidupan itu. Tidak ada malaikat atau makhluk ciptaan yang dapat melakukan itu. Hanya sumber kehidupan gagasan ini muncul kembali pada Ulangan 30 ayatnya yang ke-20. Saudara boleh lihat Ulangan 30 ayat 20, di mana Tuhan melalui Musa menasihati umatnya. Dia katakan, supaya kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya dan berpegang teguh kepadanya, sebab Dialah hidupmu dan lanjut umurmu. Di sini saudara-saudara, Tuhan mendesak kita dengan kata-kata yang paling kuat untuk berpegang teguh kepadanya seumur hidup. Karena di luar hubungan ilahi manusia itu hanyalah kesengsaraan dan kematian. Di luar daripada Tuhan Yesus hanyalah ada kesengsaraan dan kematian. Bagaimana ketika kita hidup di dalam Tuhan? Kebalikannya, kesejahteraan dan kehidupan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang masih mencari jalan alternatif untuk memperoleh kehidupan yang fana ini? Mungkin pergi ke dukun, pergi ke tukang sihir, pergi ke peramal-peramal, mau mencari kehidupan, mau mencari tahu masa depan, pergi ke orang-orang pintar. Mengapa kita katakan pergi ke orang-orang pintar? Mau saya katakan ini, karena orang-orang yang pergi ke sana adalah orang-orang yang bodoh. Melakukan ritual-ritual untuk memperoleh kehidupan dan lain-lain. Sudah jelas dikatakan dalam Alkitab bahwa hanya Yesus pribadi satu-satunya jalan yang bisa memberikan kehidupan, karena Dialah kehidupan. Alkitab membantah itu dan mengatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya kehidupan. Jadi kalau ada praktek-praktek yang pergi ke dukun, ke lain-lain untuk mencari kehidupan, Alkitab membantah itu. Karena Yesus satu-satunya kehidupan. Selanjutnya, dalam pelajaran sekolah sahabat hari Senin, perkataan hidup yang kekal. Nah, kata-kata perkataan hidup yang kekal keluar dari mulut seorang murid Yesus yang bernama Petrus pada waktu dia membuat satu pengakuan kepada Yesus. Yohanes 6 ayatnya yang ke-68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari
dari Allah. Penulis sekolah sahabat Dr. Sinke dan Profesor Shepard mengatakan begini, kata-kata Petrus tentang hidup yang kekal menyentuh sebuah tema yang ada di seluruh Injil Yohanes. Kumpulan frasa-frasa tentang hidup yang kekal muncul dalam Yohanes 6, bahwa dalam konteks memberi makan 5.000 orang. Kata-kata ini juga muncul dalam waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Kitab Yohanes mengatakan bahwa Yesus mengatakan pada waktu dia memberi makan 5.000 orang, Yesus berkata bahwa Yesuslah roti hidup, sumber segala sesuatu yang mengacu kepada kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya adalah sumber keselamatan yang kekal. Selanjutnya, hanya oleh karena iman, kita percaya bahwa Yesus Kristus datang untuk hidup dan mati bagi kita. Iman ini datang kepada kita sebagai kasih sebuah karunia, tetapi kita harus secara sadar memilih untuk menyerahkan diri kepada Kristus, bertobat, dan meminta darahnya untuk mengampuni dan menyucikan dosa kita. Jadi, jika di dalam Yesus ada hidup yang kekal, bahwa bahkan Yesuslah hidup itu, maka sebagai umat Tuhan haruslah kita tinggal di dalam Yesus. Jangan sampai kita meninggalkan hidup itu. Jangan sampai kita meninggalkan kebenaran hanya karena harta dunia yang fana. Meninggalkan kebenaran atau meninggalkan hidup itu hanya karena pekerjaan, percintaan, kedudukan, dan lain-lain. Karena ingat, Yohanes 15 ayatnya yang ke-5 sampai 7 katakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam Yesus akan dibuang seperti ranting dan menjadi kering. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, ternyata Yesus, Alkitab mengajarkan kita bahwa jangan hanya karena pekerjaan, hanya karena percintaan, kedudukan, segala sesuatu yang bersifat fana, segala sesuatu yang bersifat duniawi, pada akhirnya kita meninggalkan kebenaran, kita meninggalkan Yesus. Yohanes 15 ayat 5 sampai 7 di sini katakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Yesus, apa saja yang kamu minta kamu akan menerima. Artinya orang yang tinggal dalam kebenaran tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Keselamatan itu tidak berasal dari filsafat, tidak berasal dari sejarah, ilmu pengetahuan, disiplin ilmu manusia. Keselamatan datang dari Yesus yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya sendiri. Saudara-saudara, saya mau sampaikan, jangan pernah meninggalkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Setialah kepada Tuhan, sayangilah Yesus Anda, setialah pada hari Sabat, setialah kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, dalam pelajaran sekolah Sabat disinggung juga percaya dan kelahiran baru. Nah, sekolah Sabat mengatakan begini, dua aspek yang diingatkan oleh penulis sekolah Sabat untuk hari ini, yaitu percaya dan kelahiran baru, hidup baru. Dr. Sinke dan Profesor Shepard mengatakan begini, dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13, proses ini dijelaskan dalam dua langkah. Langkah yang pertama yaitu kita menerima dia, yaitu percaya kepadanya. Langkah yang kedua, dia memberi kita otoritas atau kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yang digambarkan dalam ayatnya yang ke-13 sebagai diperanakan oleh Allah atau dipelihara oleh Allah. Dengan demikian, ada aspek manusiawi dan ilahi dalam menjadi seorang Kristen. Kita harus bertindak dalam kepercayaan, menerima dia, terbuka pada terang, tetapi dialah yang menjadikan hati kita baru. Artinya saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai sumber kehidupan, maka kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan hidup baru di dalam dia. Artinya kita harus bertobat. Jangan sampai dengan mulut kita sampaikan kepada Tuhan bahwa kita percaya, akan tetapi kita tidak ada perubahan.
kita belum hidup baru dalam Tuhan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Datanglah kepada Kristus dengan iman yang telah Dia berikan kepada Anda, kepada kita semua. Terimalah karunia pertobatannya untuk menjalani hidupnya hari ini. Percaya dan kelahiran baru. Kita percaya kepada Tuhan, kita bertindak dan kita bertobat. Selanjutnya, ketika Yesus telah menawarkan keselamatan, kehidupan, jalan kebenaran, masih saja ada orang yang menolak sumber kehidupan. Nah, keselamatan kasih karunia adalah gratis, tetapi masih ada saja pribadi-pribadi yang menolak sumber kehidupan atau menolak Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 5, ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi dunia tidak mengenal Yesus. Dunia tidak mengenal firman Tuhan itu. Bilangan 13 ayatnya yang ke-23 sampai 33 adalah bagian contoh mereka yang menolak akan sumber kehidupan. Mereka menolak firman Tuhan. Mereka menolak Allah. Mereka menolak Yesus. Bilangan 13 ayat 23 sampai 33 adalah bagian cerita di mana Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 orang, masing-masing diambil dari setiap suku bangsa Israel, semuanya para pemimpin suku mereka untuk mengintai tanah apa? Tanah Kanaan. Ya, yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Jadi waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 pengintai, masing-masing diambil satu pemimpin-pemimpin mereka untuk mengintai tanah Kanaan, untuk mereka duduki. Nah, ayat 22 sampai 33, diutuslah 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Yang menarik adalah mereka kembali. 12 orang ini setelah mereka selesai mengintai, mereka kembali dan terjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, 10 orang kembali dan melaporkan laporan yang negatif. Mereka katakan bahwa suasana di sana sangat tidak menguntungkan. Banyak raksasa-raksasa di negeri itu. Tentara-tentaranya terlatih. Suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini bagaimana ini? Suatu negeri yang memakan penduduknya. Mungkinkah orang-orang di sana kanibal atau bagaimana? Kota-kota bertembok sangat besar. Dan mereka katakan tidaklah mungkin bisa menduduki atau menaklukkan mereka. Mereka menilai dengan bukti-bukti yang ada. Tetapi ada 2 orang yang pulang mendatangkan kabar positif, bertolak belakang dengan 10 orang itu. Mereka membawa pesan yang baik dengan optimis dan dengan iman. Namun saudara-saudara, mereka tetap tidak percaya. Mereka ketakutan dan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Hati mereka sudah keras. Mereka menolak akan firman Tuhan. Mereka menolak firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka menolak sumber kehidupan dan meragukan firman Tuhan. Sekolah Sahabat mengatakan bahwa mereka meragukan firman Tuhan. Bahkan hal ini disentil sedikit oleh Nyonya White. Dia katakan, kalau saja ditukar 10 orang dan 2 orang, 10 yang mengatakan mereka bisa masuk optimis, tetapi mereka tidak akan bisa. Karena hati mereka semua sudah terbentuk keras. Mereka meragukan firman Tuhan. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita menghadapi banyak sekali tantangan ujian hidup. Terkadang kita ada di satu titik di mana kita mau menyerah. Di mana kita meragukan akan keberadaan firman Tuhan. Di mana kita meragukan janji Tuhan. Diingatkan kembali bagi saya dan saudara, percayalah kepada Tuhan. Jangan menolak sumber kehidupan. Jangan ragu ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan. Hari Kamis, ada penghukuman bagi mereka yang acuh terhadap firman Tuhan. Ada penghukuman bagi mereka yang menolak akan firman Tuhan.
Yesaya pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai 21 dikatakan begini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukannya dalam Allah. Dr. Simke dan Profesor Shepard katakan begini, penolakan terhadap Yesus Kristus, terang dunia, membuat kita terbuka terhadap keraguan dan godaan setan. Jadi, kalau kita ragu terhadap Yesus Kristus, menolak Yesus, membuka gerbang kita untuk ragu, membuka gerbang keraguan, atau membuka pintu untuk digoda oleh setan. Ini berarti berpaling dari terang kepada kegelapan, dan ini masalah yang sangat serius. Masalah yang sangat serius karena akan menimbulkan hukuman ketika kita menolak Yesus sebagai hidup itu. Saya teringat peristiwa Adam dan Hawa. Mereka telah diberikan terang, diberikan kebebasan untuk harus menuruti, diberikan kebebasan dan harus menuruti firman Tuhan bahwa jangan makan makanan atau buah yang telah dilarang oleh Tuhan. Tetapi karena Hawa dan Adam, ya yang pertama ini Hawa, mempertanyakan kebenaran firman itu, meragukan firman itu, maka dia dan suaminya Adam dan Hawa melanggar apa yang firman katakan, dan pada akhirnya hukuman mereka adalah diusir dari Taman Eden, hilang kemuliaan, menderita, tidak berdaya, dan pada akhirnya akan mati. Saat itu moral mereka langsung mati. Pada akhirnya yang tadinya mereka akan hidup kekal, mereka akan mati. Orang-orang yang tidak mau naik bahtera, peristiwa Nuh, orang-orang yang tidak mau naik bahtera pada akhirnya mati dihukum karena tidak mau mendengarkan perkataan firman Tuhan untuk naik ke bahtera. Orang Israel karena sikap keras kepala mereka, mereka suka membangkang, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan. Tuhan menghukum mereka yang tadinya hanya 40 hari mereka mengadakan perjalanan untuk ke tanah Kanaan. Tuhan menghukum mereka dari 40 hari menjadi 40 tahun mengembara di padang gurun, hanya terputar-putar. Artinya saudara-saudara, jangan sampai Tuhan mengizinkan hukuman kita terima karena keras kepala kita. Jangan sampai karena sikap acuh tak acuh kita, Tuhan menghukum kita. Jangan sampai karena sikap tidak peduli dengan firman Tuhan, Tuhan menghukum kita. Artinya, kita harus menjadi pribadi yang dengar-dengaran. Kita berdoa supaya kita boleh setia kepada Tuhan. Kesimpulan yang pertama, Amos 5 ayatnya yang keempat bagian B. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang kedua, Amos 5 ayat 6 bagian A. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amsal 9 ayatnya yang ke-6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Yang keempat, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, percaya pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri ini dan berlakulah setia. Percaya pada Tuhan dan berlakulah setia dalam Tuhan. Yang terakhir, Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia yang memberikan jalan, memberikan kebenaran, memberikan keselamatan. Bukan hanya saya dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang diberikan keselamatan, tetapi seisi rumah. Orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, saudara bersaudara. Asalkan kita percaya kepada Dia yang memberikan kehidupan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih. Pelajaran yang indah pada saat ini kami telah pelajari
dengan berdoa bermohon di hadapan Tuhan. Kuasa Roh Kudus boleh menjadi kehidupan, menjadi bagian kami. Kami boleh mengerti dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Sambil berdoa, kami memohon curahan berkat, curahan Roh Kudus. Semua umat-umat-Mu boleh mengerti dan kami semua boleh melakukan yang terbaik, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dialah, Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan, karena Engkaulah hidup itu. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran Sekolah Sabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, saudara boleh bagikan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan berkati. Tumere. Ya. Oke. Ingat nih siapa? Ah, iya mari masuk. Oh, masuk lama di